Seperti itu. Dan buat saya pribadi, pesan bisa dari siapa aja, nggak harus dari orang zaman dulu. Pesan-pesan Tuhan tuh tetap datang dan disampaikan ke kita pada saat kita mulai membuka dan mengakses frekuensinya Tuhan, ya pasti akan terus datang dan membanjiri kita. Jadi jangan takut bahwa pesan pun tidak hanya setiap pesan spiritual tidak hanya datang dari orang Arab dan dari orang zaman dulu. Bisa aja tidak harus dari Tibet, tapi bisa juga dari orang Tebet, bisa dari Ciputat, bisa dari Klaten, bisa dari Papua, bisa dari New York, bisa jadi Ibiza, bisa dari klub. Tuhan menyampaikan pesannya tidak hanya pada orang zaman dulu, tapi sampai saat ini Tuhan masih mengirimkan pesan dan orang-orang yang membawa pesan. Itu versi saya. Dan kenapa? Karena Tuhan belum pensiun. Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih melindungi kita, masih menaungi kita, masih meliputi kita. Itu. Jadi gunanya hening adalah kita akhirnya menjadi bening, jernih, clearly menangkap segala pesan-pesannya dari Tuhan, dari Sang Maha Pencipta. Kenapa kita renungkan? Karena kita seyogyanya tidaklah pantas buru-buru menolak. Jangan buru-buru menolak setiap pesan yang masuk. Pesan juga bisa berupa dari televisi, bisa jadi billboard, bisa saja dari lagu, dari musik, dari tarian, dari patung, dari hal-hal dari karya seni lain, dari sebuah candi, dari radio, dari macam-macam, lukisan, dari iklan, dan dari manapun ada pesan-pesan itu masuk. Dan setelah kita masuk ke kita, yang pertama dari perenungan itu adalah kita jangan buru-buru menelan. Itu pasti, jangan buru-buru menelan setiap pesan yang masuk. Cobalah untuk kembali lagi hening secara jelas kita henung pesan-pesan tadi yang sudah masuk ke dalam diri kita renungkan. Jangan buru-buru ditelan, tapi juga jangan tergesa-gesa dimuntahkan info-info ataupun input masukan yang tadi dari semesta tersebut. Semesta bisa siapa aja ya, juga bisa dari tumbuhan, kita lihat tumbuhan, kita lihat alam, juga dapat pesan dari situ. Dari setiap peristiwa yang terjadi kita bisa petik, kita capture, bisa petik pesan-pesan tersebut. Dan setelah masuk ke kita olah lagi, balik lagi, merenung, henung hingga kita tahu apakah pesan tersebut banyak sisi welas asihnya, hingga kita menjadi orang yang berbudi luhur, atau kita hanya memanjakan sisi emosi, sisi ego. Ya, ini juga ada pesan masuk barusan dari sebelah kiri saya, dari serangga, mencoba berkomunikasi dengan caranya. Dan itu dia, bahwa apa yang masuk kita renungkan kembali, jangan buru-buru ditelan, tapi juga jangan tergesa-gesa memuntahkannya. Dari pesan tersebut kita tinjau lagi seberapa besar sisi positifnya, seberapa besar memiliki kandungan cinta, welas asih, dan seberapa besar dari pesan-pesan yang masuk tersebut yang kita bisa bagikan kembali yang berupa keindahan. Bagaimana caranya kita ikut turut menciptakan keindahan di sekitar kita, kedamaian yang penuh kasih. Itu seberapa besar kita mampu membagikannya. Bagaimana caranya kita ikut berbagi cahayanya. Jadi kita itu tinjau ulang lagi, kita renungkan kembali apakah pesan tersebut mengandung kebencian, protes, ketidakpuasan, apalagi sampai menghujat dan maki-maki. Disitulah kita gunanya berkaca ya. Seberapa jernih kita lihat wajah kita, seberapa bening wajah kita, apakah wajah kita keruh, kotor, penuh marah, penuh dendam, penuh benci. Karena apa? Karena kita bagi orang-orang yang penuh benci, penuh marah, penuh ketidakpuasan, tidak pernah bersyukur, yang ada juga ahli ngeluh, ahli menghujat, ahli memaki. Karena apa? Karena tidak pernah merasa puas. Dimanapun dia dihidupkan, dibangkitkan atau diletakkan di dunia manapun, bahkan di surga pun dia pasti tidak akan merasa puas. Tapi apa yakin orang seperti itu masuk surga? Sedangkan surga itu saat kita semua sudah bersyukur, ya kita sudah di surga. Saat kita mengeluh terus, ya
nggak akan bisa masuk surga karena damai itu nggak akan pernah tercipta. Ini versi saya, ditelan silahkan, dimuntahkan juga bukan urusan saya, sekedar berbagi seperti itu. Jadi benar-benar dari pesan-pesan itu yang kita renungkan, kita lihat seberapa besar welas asih, cinta kasih, kedamaian, dan hal-hal positif termasuk keindahan dan budaya apa yang dibagikan dengan keindahan. Kalau budaya yang dibagikan budaya-budaya yang mengerikan yang tidak ada nilai seninya, terus kita mau kita mau berlindung bahwa yang tidak ada seni dan tidak ada baiknya ini untuk alam nanti apa, sekarang aja disyukuri, dinikmati. Ciptakan gimana caranya kita berperan supaya sekitar kita, alam kita, dunia kita itu menjadi orang-orang yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh rasa syukur, yang tidak melekat pada kemarahan, ego, butuh pengakuan dan lain-lain. Dan juga orang-orang sekitar kita turut membuat hidup kita, dunia kita itu penuh indah, penuh cinta, supaya dunia pada akhirnya, dunia kecil kita, jagat kecil kita ya, mikrokosmos kita, keluarga kita, terminal kita yang paling kecil adalah keluarga dan sekitarnya, saudara-saudara kita, menjadi lebih indah, lebih penuh cinta, lebih penuh kasih, lebih cantik. Hidup kita lebih cantik, bukan penuh marah, penuh hujat, penuh ketidakpuasan. Jadikan diri kita jadi ahli ikhlas, bukan ahli hujat, ahli yang pandai mengeluh, dan janganlah terus-menerus merasa dizolimi. Gimana caranya jadi orang yang banyak bersyukur. Salam damai, salam cahaya.